Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Korea Hayati Qur'ani, mahasiswa dari UIN Raden Mas Said, Surakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai ilmu dakwah. Terdapat 3 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dari dakwah itu sendiri. Kata dakwah merupakan suatu istilah dari kata kerja bahasa Arab yang artinya seruan, panggilan, dan ajakan. Terdapat beberapa pengertian dari para ahli, antara lain adalah Syah Ali Mahfud yang menyatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyuruh mereka kepada kebiasaan baik dan melarang mereka kepada kebiasaan buruk supaya beruntung di dunia dan akhiratnya. Selanjutnya, dari Salahuddin Sanusi, ia mengatakan bahwa dakwah itu adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas yang mungkar, dan memenangkan yang hak atas yang batil. Selanjutnya dari Abdul Karim Zaidan, ia mengatakan dakwah ialah panggilan ke jalan Allah. Dakwah itu adalah kegiatan untuk mengajak dan menyeru manusia kepada ajaran Islam, agar manusia memperoleh jalan hidup yang baik serta diridhoi Allah. Karena hakikat daripada kehidupan dunia adalah pengantar untuk kehidupan akhirat yang abadi. Yang kedua adalah penyampai dakwah atau dai. Pendakwah atau dai adalah seorang yang melakukan dakwah. Dalam ilmu komunikasi, berdakwah adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Dakwah biasa melalui tulisan, lisan, perbuatan. Maka penulis keislaman, penceramah Islam, mubalik, guru ngaji, pengelola panti asuhan Islam dan sejenisnya termasuk seorang pendakwah. Kualifikasi pendakwah sendiri adalah Al-Bayununi memberikan persyaratan pendakwah sebagai berikut. Pertama, memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang akan didakwahkannya, menjalani hubungan yang erat dengan mitra dakwah, memiliki pengetahuan dan wawasan tentang apa yang didakwahkan, ilmunya sesuai dengan perbuatannya dan konsisten istiqomah dalam pelaksanaannya, memiliki kepekaan yang tajam, bijak dalam mengambil metode, perilakunya terpuji, berbaik sangka dengan umat Islam, menutupi celah orang lain, berbaur dengan masyarakat jika dipandang baik untuk dakwah, dan menjauhi jika justru tidak menguntungkan. Lalu, menempatkan orang lain sama dengan kedudukannya dan mengetahui kelebihan masing-masing dari individu. Lalu yang terakhir adalah saling membantu bermasyarakat dan saling menasehati dengan sesama pendakwah. Terdapat pula pendapat dari Abdullah al-Maududi yang mengatakan bahwa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh pendakwah adalah sebagai berikut. 1. Sanggup memerangi musuh dalam dirinya sendiri, yaitu memerangi hawa nafsu yang dimiliki olehnya. Yang kedua, sanggup berhijrah dari hal-hal yang maksiat yang dapat merendahkan dirinya di hadapan Allah. Lalu yang ketiga, mampu menjadi uswatun hasanah dengan budi dan akhlaknya bagi mitra dakwahnya. Lalu yang keempat, memiliki prinsip mental seperti sabar, senang memberi pertolongan, cinta, dan memiliki semangat yang tinggi dalam mencapai suatu tujuan. Lalu menyediakan diri untuk berkurban dan bekerja terus-menerus secara teratur dan berkesinambungan. Sekarang ini, pendakwah itu tidak selalu tentang hanya berdiri di depan banyak orang berceramah. Nah, seorang pendakwah tuh sekarang tuh juga mengalami masa yang dimana mereka akan menggunakan media sebagai pengantar untuk mendakwahkannya. Jadi seorang pendakwah atau dai itu tidaklah mudah. Banyak problematika yang mereka hadapi, yaitu contohnya seperti pendakwah perempuan. Pendakwah perempuan di depan publik masih menjadi persoalan di kalangan ulama, antara lain terkait dengan batasan aurat perempuan di luar ibadah, apalagi berkomunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Suara perempuan masih diperdebatkan pada halnya termasuk aurat atau tidak.
Yang selanjutnya adalah pendakwah anak-anak. Hal ini dipermasalahkan dari anak-anak sebagai pendakwah adalah belum adanya beban tanggung jawab. Selain itu, kematangan berpikir dan kedewasaan bersikap dan bertindak pada umumnya belum terjadi pada masa anak-anak. Pengetahuan dan pengalamannya juga masih terbatas, belum memiliki pengalaman yang begitu tinggi. Lalu selanjutnya adalah pendakwah mu'alaf. Terdapat 4 kelompok dalam pendakwah mu'alaf ini, yaitu mereka yang hatinya masih lemah saat masuk Islam dan perlu bantuan umat Islam. Lalu mereka yang lemah hatinya dan menjadi penghalang umat Islam. Yang selanjutnya, mereka yang lemah hatinya dan diharapkan simpati kepada Islam. Lalu yang terakhir adalah mereka yang lemah hatinya dan menjadi pemuka masyarakat, sehingga ia dapat diharapkan mengajak masyarakat kepada ajaran Islam. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh mu'alaf saat berceramah tidak lebih hanya mengungkapkan pengalaman keagamaan yang dia alami. Namun jika ia sebelumnya telah mendalami Islam, maka ia diperkenankan untuk mengungkapkan lebih dari pengalamannya. Lalu ada juga honor bagi pendakwah. Dakwah itu bukan kegiatan suatu bisnis, tetapi kegiatan sosial. Salah satu ciri-ciri kegiatan sosial adalah keterlibatan para sukarelawan. Mereka bekerja tanpa mengharapkan upah atau gaji. Mereka hanya menyalurkan dan mengembangkan idealisme mereka. Akan tetapi, mereka tidak dilarang untuk menerima upah yang diminta atau upah yang diberikan tersebut. Itu beberapa problematika dalam menjadi seorang dai atau pendakwah. Selanjutnya saya akan menerangkan materi yang ketiga, yaitu mengenai pesan dakwah. Pesan dakwah sendiri itu terdapat temanya. Tema dari pesan dakwah yang pertama mengandung akidah, syariah, serta akhlak yang terkandung di dalam dakwah tersebut. Lalu terdapat juga jenis dari pesan dakwahnya, yaitu yang pertama mengenai ayat-ayat Al-Quran yang mungkin berisikan tentang asbabul nuzulnya atau bagaimana keadaan pada zaman itu Al-Quran diturunkan ayatnya. Lalu yang kedua adalah hadis Nabi. Hadis adalah segala yang berkenaan dengan Nabi Muhammad yang meliputi ucapan, perbuatan, perkataan, ketetapan, sifat, bahkan ciri fisiknya. Yang ketiga adalah pendapat para sahabat Nabi, yaitu kedekatan para sahabat dan proses belajar langsung kepada beliau, pendapat para sahabat yang memiliki nilai yang tinggi. Lalu pendapat para ulama. Ada 2 macam pendapat para ulama, yaitu pendapat yang telah disepakati, al-muttafaq alaih, dan pendapat yang diperselisihkan, yaitu al-mukhtalaf fih. Pendapat yang pertama lebih tinggi nilainya daripada pendapat yang kedua. Lalu terdapat juga jenis pesan dakwah melalui hasil penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah sebagai besar penelitian ilmiah membantu mengenal lebih dalam makna ayat-ayat Al-Quran. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi salah satu sumber pesan dakwah. Lalu yang selanjutnya adalah kisah dan pengalaman teladan. Ketika mad'u kurang tertarik dan kurang yakin terhadap pesan dakwah, pendakwah akan mencari bukti dalam kehidupan nyata bertujuan untuk menguatkan argumentasi tentang dakwah tersebut. Lalu tentang peristiwa dan berita. Pesan dakwah bisa berupa suatu kejadian, peristiwanya lebih ditonjolkan daripada pelakunya. Lalu melalui karya sastra. Dengan karya sastra yang bermutu, pesan dakwah akan nampak lebih menarik untuk didengar. Contohnya seperti syair, puisi, pantun, lagu, ataupun sebagainya. Yang terakhir adalah karya seni. Karya seni memuat nilai kehidupan yang tinggi, mengacu pada lambang yang bersifat terbuka, sehingga bisa ditafsirkan oleh siapa saja.
Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Intinya, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah menjadi seorang pendakwah atau dai itu tidaklah mudah. Banyak problematika, permasalahan, dan cobaan-cobaan yang harus mereka hadapi. Terutama bagi seorang pendakwah yang baru mulai, pasti terdapat banyak perbincangan atau pembicaraan yang kurang mengenakan, tapi itu harus menjadi pelajaran yang dipegang untuk maju ke depannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat banyak salah-salah kata ataupun kurang-kurangnya kata dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri terutama, dan bagi yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.